lagi uang buat Kayla beli sepatu. Bulan depan ada pertandingan basket. Sepatu Kayla udah rusak. Mau minta papa segan karena pengeluaran papa sedang banyak. Tabunganmu ada berapa? Nanti mama tambahkan. Wah, Kayla tidak punya tabungan. Biasakan hidup hemat dan berjaga-jaga, Kayla, supaya suatu ketika ada kebutuhan mendadak kita punya tabungan. Kita juga perlu berjaga-jaga buat kebutuhan jiwa. Pakai apa? Firman Tuhan yang mengajarkan manusia untuk peka dan berjaga-jaga. Setiap saat firman Tuhan selalu kita butuhkan. Hari ini hambanya akan menjelaskan orang-orang yang menghormati Kristus dengan tepat. Mari sambutlah firman-Nya. Halo semuanya, anak-anakku yang baik. Pada hari ini kita kembali mau mendengarkan renungan ya. Karena itu mari siapkan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, berkatilah kami untuk mendengarkan renungan ini. Kiranya Engkau boleh menolong kami untuk dilengkapi lewat renungan pada hari ini. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tema kita hari ini adalah mengenai Simon Petrus ya. Diambil dari Yohanes 1 ayat 41 dan ayat yang ke-42. Anak-anakku sekalian, pada hari yang lalu kita sudah mendengar tentang Andreas yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengikut Tuhan ya. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar mengenai seorang murid Yesus yang bernama Simon Petrus. Mereka adalah saudara sekandung ya. Siapa di antara kalian mempunyai saudara kandung, anak-anak? Ayo. Ya. Istilah lainnya adalah sibling ya, saudara kandung. Enak tidak punya saudara kandung? Ya. Apakah kalian akur sama saudara kandungmu, kakakmu, adikmu, atau seringnya malah bertengkar? Nah, anak-anakku, Andreas ini yang adalah bersaudara kandung dengan Simon Petrus adalah dua saudara yang betul-betul dekat satu sama lain. Mereka berprofesi yang sama sebagai nelayan ya. Mereka lalu sama-sama mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus ya. Yang memperkenalkan Simon Petrus kepada Yesus justru adalah Andreas, adiknya. Jadi kakak mengenal Yesus melalui adiknya. Andreas berkata kepada Petrus, "Simon, kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Simon Petrus mendengar itu, dia kaget. Wow, luar biasa ya bisa mengenal Mesias ya. Dia juga ingin mengenal Sang Mesias itu. Kemudian Andreas memperkenalkan Simon Petrus kepada Yesus. Saat itu Yesus melihat Simon Petrus kemudian lalu menyayanginya dan mengangkatnya menjadi muridnya. Dan kemudian Yesus memberi nama Simon menjadi Kefas atau Petrus. Jadi Yesus menambahkan nama belakang dari Simon yang semula hanyalah Simon anak Zebedeus, tapi kemudian menjadi Simon Petrus yang artinya adalah batu karang. Ya. Batu karang adalah batu yang besar, ya. Batu yang kokoh. Batu yang sangat kuat sekali. Mungkin itulah harapan dari Tuhan Yesus kepada Simon, agar kelak Simon dapat menjadi seperti batu karang ini. Yesus tahu bahwa
Saat itu ketika dia berjumpa dengan Simon, kepribadian Simon Petrus itu seperti apa? Tentunya kalian tahu ya. Ada yang tahu kepribadiannya Simon seperti apa? Ya, Simon adalah tipe anak muda yang bersemangat, ya. Dia meletup-letup karena memang Simon itu orangnya cukup emosional, anak-anak, ya. Dia belum stabil. Dia cepat berubah, cepat terpengaruh. Walaupun Simon memiliki satu semangat yang luar biasa, ya, tetapi itulah kepribadiannya. Ada kekurangan-kekurangan, ada kelemahan-kelemahan di dalam dirinya Simon. Tetapi Yesus tahu, karena Yesus itu Tuhan. Yesus bisa mengetahui siapa Simon itu saat ini dan nanti yang akan datang. Simon akan seperti apa? Dan Yesus sebagai gurunya akan membentuk Simon menjadi pribadi yang lebih baik, anak-anakku. Ya, tanggung jawab seorang guru adalah mengajar, membimbing, dan membentuk muridnya agar lebih baik. Dan Yesus sebagai guru dari Simon, maka dia akan membimbing Simon, membentuk Simon menjadi lebih baik lagi. Dan Yesus tahu pasti bahwa Simon ini kelak akan berubah. Dia akan menjadi pribadi yang kuat serta kokoh teguh pendiriannya bagaikan batu karang. Apa rahasianya, anak-anak? Rahasianya adalah karena ia rela dibentuk oleh Tuhan, ya. Karena pembentukan dari Tuhan itu tidaklah mudah, dan menjadi murid Tuhan Yesus itu tidaklah mudah. Tapi kalau kita rela, kita nurut, ya, maka itu pasti akan terjadi. Itu bagaikan satu ilustrasi seperti kayu yang berat, yang keras, lalu oleh tukang mebel, oleh si tukang kayu, maka kayu itu akan diproses. Pertama-tama dipotong-potong dulu, lalu diserut, lalu kemudian diasah, dibentuk, dan kemudian diukir. Sehingga kemudian kayu yang tadinya belum sempurna, kemudian menjadi seperti meja, menjadi seperti kursi, menjadi seperti lemari, perabotan-perabotan yang lainnya. Sebelum memahat, si pemahat ini dia sudah tahu jenis kayu yang akan dipahatnya, yang akan diukirnya. Kayu jenis A, dia sudah tahu seperti apa. Kayu jenis B, dia sudah tahu seperti apa. Dan dia akan siap untuk mengukir kayu itu berdasarkan jenis dari kayu tersebut. Sehingga kemudian kayu itu dibentuk menjadi seperti apa, terserah si pengukirnya atau si pemahatnya, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Pemahat di sini bisa kita umpamakan seperti Tuhan Yesus sendiri, ya. Tuhan Yesuslah sebagai pemahat atau tukang kayu yang siap memahat dan mengukir kayu yang kasar untuk dibentuk menjadi seperti yang Dia mau. Tuhan Yesus itu adalah si tukang kayu yang membentuk kita. Ia tahu kita ini seperti apa, anak-anak, ya. Ia mau membentuk kita seturut yang Dia mau, yang Dia kehendaki. Asalkan kita rela untuk dibentuk. Jika kita keras hati, kita memberontak, kita melawan, maka kita sulit sekali untuk mendapatkan pembentukan dari Tuhan seperti yang Tuhan inginkan Dia pakai kita. Tapi jika kita menundukkan hati kita, ya, merendahkan diri kita, anak-anak, maka Tuhan akan bentuk kita seturut dengan kehendaknya. Kita akan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itulah yang akan menjadi contoh teladan kita
ya, yang adalah guru kita, karena dia adalah suci, dia adil sifat-sifatnya, dia baik sifat-sifatnya, maka kita akan tertuju untuk seperti Yesus yang hidup menjaga kesucian, menghindari bohong, menghindari penipuan, ya. Lalu kemudian kita juga akan menjadi orang yang adil kepada orang lain, bertindak fair, ya, kepada setiap orang. Lalu kemudian kita menjadi orang yang mengasihi orang menurut apa yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mau dibentuk oleh Tuhan Yesus? Apakah hatimu seperti tanah yang subur? Ketika firman masuk ke dalam hatimu, maka itu bertumbuh dan berbuah. Dan karakter-karaktermu itu dibentuk. Yang masih buruk, yang masih jelek karakter-karaktermu, ya, kesombongan, tinggi hati, keras kepala, dan banyak karakter-karakter yang buruk lainnya akan diubah menjadi karakter yang lebih baik lagi. Jikalau kamu mau, kamu minta kepada Tuhan untuk membentuk kamu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur pada saat ini kami boleh belajar dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan membentuk kami dan menolong kami untuk bertumbuh seperti Kristus yang memiliki karakter yang benar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kela baru tahu, ternyata rasul besar seperti Petrus juga berutang pada saudaranya Andreas untuk datang pada Kristus. Setiap orang berhutang pada yang lain. Kita harus giat menyampaikan kabar baik kepada teman atau saudara dengan sungguh-sungguh. Tuhan sebelumnya sudah mengenal Petrus yang akan datang kepadanya dan mengetahui siapa kepunyaannya. Bahkan memberikan nama baru kepada orang yang kepadanya Tuhan berkenan. Nama baru menunjukkan martabat yang luhur. Sebelumnya, Yesus memanggil Simon anak Yohanes. Simon artinya taat dan Yohanes artinya merpati. Nah, kalau kita digabung, roh yang taat seperti merpati. Apakah nama itu bisa mengubah karakter seorang sih, Ma? Kristus ingin agar iman Petrus tidak gugur, maka ia mengubah namanya, namun Yesus juga mendoakan. Kalau begitu, doa sangat penting. Aku mau agar panggilan kita makin teguh dan bertekun dalam firman-Nya. Besok sampai di Yohanes 1 ayat 43-45. Salam.